Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang. Mohon izin memperkenalkan diri. Muhammad Ramadan 20.03.087. Amanda Tarisa Cayani 20.03.076. Elena Oktaviani 20.03.080. Juga Bisa Putra 20.03.079. Nindya Ivya Putri 20.03.090. Sama Nisa 20.03.092. Aji Satria Berina 20.03.075. Yogi Gunung Putra Marita 20.03.073. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei kecepatan kapal. Yang pertama, survei kecepatan kapal. Penentuan dalam perencanaan dimensi alur pelayaran. Yang kedua, menganalisa jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga, penentu dalam kepadatan lalu lintas. Yang keempat, dasar dalam menganalisa tingkat pelayanan kapal. Yang kelima, perencanaan jaringan lalu lintas. Kemudian untuk metode survei, metode manual dibutuhkan dalam survei kecepatan kapal adalah data jarak tempuh dan data waktu saat kapal berada di titik A dan titik B, interval waktu. Kemudian untuk metode pengukuran yaitu yang pertama, tentukan jarak yang diinginkan untuk melakukan survei kecepatan kapal melalui peta pelayaran. Yang kedua, tentukan jenis kapal yang ingin dihitung kecepatannya. Yang ketiga, tegakkan tiang di titik A dan titik B yang telah ditentukan. Yang keempat, ukur panjang dan pastikan jarak yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan menggunakan meteran. Yang kelima, setiap titik dijaga oleh petugas survei dan membawa jam tangan atau stopwatch dan handitoler kontur. Yang keenam, saat jenis kapal yang ditentukan melintas dan melewati titik A, maka perhitungan dimulai sampai ke titik B. Yang ketujuh, catat dan tulis waktu kedatangan kapal dari titik A dan waktu tiba pada titik B. Yang terakhir, dihitung interval waktu kedatangan dan waktu tiba dengan rumus TB dikurangi TA. Kemudian penentuan lokasi dan waktu survei. Yang pertama harus berada pada ruas alur yang lurus karena pada tikungan atau ruas yang berliku-liku kapal cenderung akan mengurangi kecepatannya. Yang kedua harus berada pada tempat yang tidak memiliki hambatan alami maupun buatan, seperti adanya gelombang, angin melintang maupun jeram. Yang ketiga, kegiatan survei harus dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh pengemudi kapal. Karena apabila survei terlihat menyolok, maka pengemudi kapal cenderung akan mengurangi kecepatannya karena tertarik perhatiannya ataupun mengira ada razia sehingga khawatir dirinya telah mengemudikan kapal terlalu cepat. Yang keempat, survei harus dilakukan pada waktu kegiatan operasional kapal secara normal berlangsung, karena pada prinsipnya kita harus mengambil data kecepatan kapal yang biasa ditempuh oleh kapal. Kemudian logistik survei. Perlengkapan yang diperlukan saat melaksanakan survei yaitu yang pertama surat izin, yang kedua peta alur pelayaran digunakan untuk menentukan lokasi survei, yang ketiga alat tulis, yang keempat jam tangan atau stopwatch untuk mengetahui interval waktu, yang kelima meteran untuk menentukan jarak yang dibutuhkan yang diinginkan, yang keenam tiang untuk penanda dari jarak yang dibutuhkan, dan yang ketujuh handy telecounter untuk alat komunikasi jika kapal sudah berada di titik yang diinginkan. Berikut ini merupakan contoh belangko survei kecepatan kapal. Dapat dilihat arah pergerakan dari hulu ke hilir, jarak survei 300 meter, dan jenis kapal sampan. Sampel pertama yaitu titik A, waktu melewati titik A pukul 15.00 dan waktu melewati titik B 15.05.28. Waktu tempuh yaitu 332 detik dengan keadaan cuaca cerah. Dari belangko tersebut diolah menjadi grafik agar lebih mudah dibaca dan diketahui. Berikut ini merupakan contoh grafik belangko kecepatan kapal. Sekian presentasi tentang survei kecepatan kapal, kemudian akan dilanjutkan oleh taruna remaja Jogi, Rahma, dan Aji. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang survei produktivitas pelabuhan. Semakin ramai pelabuhan, semakin produktif pelabuhan. Tata cara survei. Pertama, interview dengan mewawancarai operator kapal dan pelabuhan. Yang kedua, data sekunder dengan mengambil data dari lembaga operator kapal atau pelabuhan. Yang ketiga, pencacahan dengan menghitung jumlah kapal, penumpang, dan barang di suatu pelabuhan. Waktu survei sebaiknya selama 1 tahun non-stop atau sampling pada jam sibuk atau hari kerja. Lokasi survei di tempat di mana bisa mengamati aktivitas pelabuhan secara detail. Logistik yang dibutuhkan. Pertanyaan, daftar pertanyaan kepada narasumber. Kedua, belangko survei untuk mendapatkan data tentang jumlah kapal, penumpang, dan barang. Tiga, handling telecounter, ATK, jam tangan. Selanjutnya, tanda pengenal dan seragam surveyor sebagai identitas surveyor. Alat pendukung, jas hujan, senter, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam belangko survei produktivitas pelabuhan. Yang pertama, belangko survei kedatangan dan keberangkatan kapal. Pada belangko kedatangan dan keberangkatan kapal, terdapat keterangan hari atau tanggal survei,
nama surveyor, nama dermaga tempat survei, dan keterangan cuaca. Lalu ada info waktu atau jarak waktu, kedatangan memakai jenis kapal apa, dan keberangkatan memakai kapal jenis apa serta keterangan cuaca. Yang kedua, belangko naik turun penumpang. Pada belangko naik turun penumpang, terdapat hari atau tanggal survei, nama surveyor, nama dermaga, serta keterangan cuaca. Lalu ada info waktu atau jarak waktu, dan penumpang yang naik. Penumpang terbagi menjadi 3, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Serta keterangan cuaca. Ketiga, ada belangko bongkar muat barang. Pada belangko bongkar muat barang, yang data yang ingin diambil yaitu nama kapal, jam bongkar, jam muat, jenis barang, jumlah, kemasan, isi kemasan, dan kondisi cuaca dan keterangan. Selanjutnya, naik turun kendaraan. Pada belangko naik turun kendaraan, data yang diambil yaitu interval waktu. Itu kita melihat kendaraan jenis golongan berapa yang naik pada saat naik ke kapal. Pada saat turun juga diambil data kendaraan golongan berapa yang naik ke kapal, cuaca serta keterangan. Berikut adalah contoh pengolahan data. Contohnya jumlah 3 jam, jumlahnya 15, jumlah 34, GT 39, speedboat 42. Jika dibuat diagram dapat dilihat seperti diagram di atas. Untuk diagram keberangkatan dapat dilihat di slide. Manfaat data survei probabilitas pelabuhan yaitu 1. Pedoman untuk menentukan potensi dari sebuah pelabuhan. Yang kedua, pedoman untuk penambahan dan pengembangan fasilitas pelabuhan. Yang ketiga, ada pedoman untuk perencanaan dan pengembangan kemampuan dan kinerja pelabuhan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang survei untuk inventarisasi kapal yang dijelaskan oleh Elga dan Ray dan Elena. Selanjutnya kami akan melanjutkan survei inventarisasi kapal. Pertama itu tata cara survei inventarisasi kapal. Metode interview, yaitu dengan bertanya langsung kepada operator kapal tentang kondisi kapal. Metode pengukuran, yaitu dengan menghitung sendiri, terutama untuk data yang berkaitan dengan aspek teknis kapal, konstruksi, dan lain-lain. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi kapal. Survei inventarisasi kapal menyangkut tentang jenis dimensi, ukuran GRT, sertifikasi kapal, kelengkapan, kelaikan, dan lain-lain. Logistik survei inventarisasi kapal. Logistik survei inventarisasi kapal, yang pertama itu logistik pokok survei, yaitu alat tulis, surat izin, tanda pengenal, dan lain-lain. Yang kedua, belangko survei. Selanjutnya yaitu pengelolaan data. Selanjutnya adalah bagian pengelolaan data. Bagian pengelolaan data terdiri dari belangko inventarisasi kapal. Belangko inventarisasi kapal ini memiliki kop belangko, nama surveyor, hari dan tanggal survei, nama pelabuhan atau dermaga tempat survei, nama dan jenis kapal, dimensi kapal, permesinan, dan peralatan keselamatan. Setelah membuat belangko inventarisasi kapal, dapat juga dibuat diagram lingkaran, yaitu untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami inventarisasi kapal. Manfaat survei inventarisasi kapal. Manfaat survei inventarisasi kapal ini adalah 1. Untuk mengetahui gambaran karakteristik kapal yang ada di suatu tempat. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional kapal seperti tarif dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai acuan dalam menentukan dimensi berbagai prasarana moda ASDP yang terkait dengan keberadaan kapal seperti dimensi alur pelayaran, dermaga, lebar bentangan jembatan, dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Elga dan Nindya. Selanjutnya, survei inventarisasi pelabuhan. Tata cara survei inventarisasi pelabuhan. Untuk persiapan survei ini dilakukan untuk merencanakan secara detail pelaksanaan survei yang berkaitan dengan pemilihan metode survei, penyiapan formulir survei sesuai dengan metode survei yang digunakan, penyiapan sumber daya survei dan penyusunan jadwal pelaksanaan survei. Survei inventarisasi pelabuhan atau dermaga menyangkut tentang kelengkapan fasilitas di wilayah pelabuhan seperti dimensi lapangan parkir, kolam pelabuhan, dan lain-lain. Logistik yang diperlukan survei inventarisasi pelabuhan yang lain belangko survei, alat tulis, seragam surveyor, tanda pengenal, dan logistik pengukur. Selanjutnya, berikut adalah contoh belangko survei inventarisasi pelabuhan.
Di dalam belangko survei inventarisasi pelabuhan terdapat fasilitas dalam kantor pelabuhan, yaitu ruang kepala pelabuhan, fasilitas kantor, ruang administrasi, ruang area lobi, lapangan parkir, dan seterusnya. Setelah melakukan dan mengisi belangko inventarisasi pelabuhan, maka akan diolah datanya menjadi diagram batang. Berikut contoh diagram batang dari belangko inventarisasi pelabuhan. Manfaat survei inventarisasi pelabuhan, yaitu mengetahui bagaimana kelengkapan fasilitas pelabuhan saat ini dan sebelumnya. Kedua, untuk mengetahui apakah pelabuhan sudah memasuki kriteria standar dalam menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu layak atau tidaknya pelabuhan tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, survei asal dan tujuan perjalanan akan dipaparkan kepada Putra, Yosua, dan Septa. Selanjutnya, survei asal dan tujuan perjalanan. Metode survei. Yang pertama, survei volume lalu lintas pada intinya dilaksanakan dengan menghitung atau mencatat jumlah kapal yang melintas di depan pos surveyor, di mana surveyor harus berada pada tempat yang tepat sehingga dapat melihat kapal melintas dengan jelas. Yang kedua, selain dengan cara manual, survei dapat juga dilakukan secara otomatis, yaitu dengan menggunakan video kamera, di mana data dapat diambil dengan memutar film hasil rekaman video yang diletakkan pada lokasi survei, dan kemudian mencatat kembali jumlah pergerakan kapal. Pada survei volume lalu lintas di jalan raya, terkadang digunakan juga berbagai alat elektronis lain seperti pneumatic tool atau selang udara, pelat elektrik, induksi putar, radar, ultrasonic detektor, video image processor. Cara kerjanya serupa, yaitu mendeteksi jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan secara otomatis. Adapun karena biayanya yang besar, pada umumnya alat elektronis tersebut dipergunakan hanya pada negara maju. Logistik yang dibutuhkan. Yang pertama, logistik pokok survei seperti sebelumnya, atau alat tulis, surat izin, dan lain-lain. Yang kedua, peta alur pelayaran di wilayah studi yang kemudian dilengkapi dengan kordon untuk menentukan lokasi titik pos survei. Yang ketiga, alat pencatat seperti Henley Tally Counter apabila ada. Jam tangan untuk mencatat dan mengetahui interval waktu survei per 15 menit atau per 30 menit dan sebagainya. Belangko survei volume lalu lintas. Dan yang terakhir, belangko ini dibuat dengan mengadakan observasi lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui dan menentukan jenis kapal apa saja yang beroperasi di lingkup wilayah survei. Selanjutnya, lokasi dan waktu survei. Dalam survei ini terdapat beberapa istilah seperti kordon, simpul, dan ruas. Kordon secara umum dapat diartikan sebagai daerah pada peta lokasi yang dibatasi oleh garis yang melingkari peta lokasi sebagai batasan lingkup wilayah survei. Adapun simpul merupakan titik pertemuan antara dua jalur atau jaringan transportasi pada alur pelayaran yang berada dalam kordon, dan ruas adalah atau ruang pada alur pelayaran yang berada di antara dua simpul yang berdekatan dan berurutan. Adapun gambarnya bisa kita lihat di slide. Yang selanjutnya yaitu belangko survei. Dan contoh dari belangko survei ini dapat kita lihat pada slide, dan di situ terdapat data-data pergerakan dan juga data karakteristik, dan di dalamnya juga ada daerah asal pengangkutan, lalu maksud pengiriman barang, moda yang digunakan, frekuensi pergerakan, jenis barang yang diangkut, kuantitas banyaknya atau banyaknya barang, kemasan muatan. Dan yang selanjutnya, penyajian data hasil survei. Setelah dilakukan rekapitulasi data, maka dapat dilakukan penyajian data hasil survei yang berupa grafik dan peta volume lalu lintas. Grafik untuk fluktuasi data harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan dapat disajikan dalam bentuk grafik garis seperti contoh berikut. Manfaat survei produktivitas kapal. 1. Sebagai acuan dalam perencanaan berbagai fasilitas di alur pelayaran. 2. Sebagai dasar dalam analisa tingkat kecelakaan. 3. Sebagai dasar dalam analisa tingkat kecelakaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.